Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam layanan doa pagi online GKI Samanhudi. Mari saudara-saudara kita mensyukuri hari ini sebagai pemberian Tuhan. Dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh dengan pengharapan, kita akan melangkah pada hari ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama bersaat teduh sejenak sebelum kita mulai doa pagi kita dan mendengarkan firman bersama. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari pemberian Tuhan. Kami tidak pernah dapat menjamin bahwa kami dapat melihat hari yang baru di setiap pagi. Namun kalau kami dimungkinkan Tuhan untuk mengalaminya, maka semua karena anugerah. Ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk menjalani hari ini dengan segala kebaikan Tuhan. Firman Tuhan akan kami terima sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam mana kami menjalani hari ini. Dan hari-hari selanjutnya, biarlah firman Tuhan selalu menjadi terang dan suluh bagi langkah kami. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami semua, juga hamba-Mu dalam pemberitaan firman, agar semua boleh terjadi hanya bagi kemuliaan-Mu saja. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 3, Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Namun sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam Taurat dan nabi-nabi, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini bahwa ia benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan asas apa? Berdasarkan asas perbuatankah? Bukan, melainkan berdasarkan asas iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Atau apakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Jika Allah memang satu, Dia akan membenarkan baik orang-orang bersunat melalui iman maupun orang-orang tak bersunat melalui iman. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitulah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Dan teks kita dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 mengandung sebuah pengajaran pokok berkaitan dengan keselamatan dan berkaitan dengan bagaimana kemudian orang merespon keselamatan itu di dalam Allah. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, orang dibenarkan karena iman. Kurang lebih itu menjadi sebuah fokus atau sebuah basis ketika pada tahun 1516 Martin Luther dan teman-temannya melakukan sebuah gerakan reformasi gereja. Itu terjadi karena pada masa itu gereja Katolik di dalam segala suasana yang pelik dengan penguasa atau kerajaan pemerintahan Roma pada waktu itu, mereka bersepakat quote-unquote saling menunggangi untuk ada di dalam situasi cari dana bagi kehidupan kas negara. Dan karena itu salah satu hal yang dipercakapkan atau yang dituangkan adalah bahwa orang-orang dapat membeli surat pengampunan siksa atau orang-orang dapat membeli surat
penghapusan siksa neraka supaya orang bisa diselamatkan. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh Martin Luther dan juga teman-temannya, Zwingli, kemudian ada Calvin dan seterusnya. Mengapa? Karena mereka ingin mengembalikan gereja pada basis pengajaran teologi yang benar. Mereka ingin supaya gereja betul-betul murni. Orang-orang Kristen betul-betul beriman kepada Tuhan di dalam sebuah upaya yang murni. Jadi bayangkan kalau pada waktu itu orang bisa diselamatkan lepas dari siksa api neraka pada waktu konsep itu dimunculkan adalah dengan membeli surat penghapusan siksa, maka yang bisa membelinya adalah orang-orang yang punya uang. Sementara orang-orang yang tidak punya uang tidak akan sanggup membelinya. Nah, itulah yang kemudian dikritik habis-habisan oleh Martin Luther dan teman-temannya karena mereka mengembalikan konsep dan pemahaman secara tepat. Bahwa orang dibenarkan bukan karena perbuatannya, apalagi karena bisa membeli surat penghapusan siksa, tapi seseorang dibenarkan semata-mata hanya karena iman kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, memang teks ini dia ada di dalam sebuah konsep di mana orang-orang Yahudi, baik Yahudi yang sudah Kristen, ataupun orang-orang Yahudi yang masih mempertahankan tradisi keyahudiannya, ketika mereka berjumpa dengan masyarakat yang multiculturalism, masyarakat yang bukan orang Yahudi, bahkan yang telah percaya kepada Allah, mereka masih mempertahankan eksklusivitas Yahudinya. Apa itu? Mereka merasa bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang super secara etnik pada waktu itu, sehingga mereka berpikir bahwa dengan Sabat, dengan Taurat, dengan halal dan haram, itu akan membuat mereka menjadi bangsa yang kemudian gampang atau dapat mengakses keselamatan. Apalagi mereka ada dalam sebuah konsep bahwa pemberlakuan Taurat itu menjadi jaminan orang-orang bisa sampai pada keselamatan yang dikaruniakan Allah. Jadi orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu berpikir bahwa yang penting bisa melakukan hukum Taurat itu dengan baik, ya. Artinya apa? Ritus keagamaan itu dapat dilakukan dengan baik, maka mereka merasa semuanya lebih dari cukup. Padahal Alkitab memberikan sebuah gambaran bagi ibu bapak, saudara dan saya bahwa ritus-ritus keagamaan Israel pernah dibenci oleh Allah. Kita baca kitab Amos, Yesaya, Yehezkel, kitab-kitab para nabi yang mengkritik berbagai tindakan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat oleh orang-orang Yahudi, oleh para pemimpin bangsa Yahudi. Mereka tekun memberlakukan Taurat secara hurufiah, tapi mereka gagal menangkap substansinya. Oleh karena itu, apa yang ditempatkan dalam teks kita pada hari ini mau mengkritisi, mau mentransformasi bahwa orang dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi orang dibenarkan semata-mata karena iman. Mengapa? Karena kalau orang merasa bahwa orang dibenarkan karena perbuatan, maka kemegahan diri atau bermegah itu berpusat pada dirinya sendiri. Dampaknya apa, saudara-saudara? Orang bisa terjebak pada sombong rohani. Orang bisa terjebak dalam mengukur bahwa kehidupan rohani saya lebih bagus dari orang lain. Karena saya aktif dalam kebaktian, saya aktif dalam persembahan, saya aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, dan saya merasa bahwa hidup rohani saya jauh lebih baik. Sehingga kita merendahkan atau kita melihat dengan sebelah mata orang yang tidak sama seperti saya dalam ritus keagamaan. Nah, karena itu Paulus kepada jemaat yang ada di Roma dan juga kepada kita yang hidup pada masa kini mau mendidik dan mengembalikan kita pada sebuah substansi pengajaran yang tepat, bahwa keselamatan atau kita diselamatkan dan kita dibenarkan Allah semata-mata hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena tindakan-tindakan kebaikan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lakukan. Sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sola fide atau hanya karena iman meneguhkan percakapan ini. Bahwa hanya karena iman kepada Allah, ibu bapak, saudara, dan saya dapat diselamatkan. Iman itu adalah anugerah yang Tuhan curahkan kepada saudara dan saya. Orang dibenarkan karena iman, maksud saya. Hanya karena iman orang dibenarkan, bukan karena perbuatan orang dibenarkan. Dan karena iman kepada Allah menuntun kita untuk hidup dalam anugerah, maka kita memahami bahwa keselamatan yang kita terima semata-mata adalah anugerah Allah. Bukan karena kita adalah orang baik, bukan karena kita adalah orang-orang yang layak diselamatkan atau dibenarkan oleh Allah, tapi semata-mata hanya karena anugerah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, oleh sebab itu basis bermegahnya kita bukan berpusat pada diri sendiri,
Tapi basis bermegahnya kita atau basis bersyukurnya kita, basis di mana kita merasa berharga itu berpusat kepada Kristus. Supaya dengan cara itu kemuliaan kembali kepada Kristus, bukan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, itulah mengapa pentingnya pengajaran Paulus pada hari ini. Manusia dibenarkan melalui iman, bukan melalui perbuatan-perbuatannya. Dengan cara itu kita akan melihat atau kita ada pada perenungan yang berikutnya bahwa karena orang telah dibenarkan karena iman, maka jalan hidup selanjutnya harus dijalani di dalam iman itu. Karena saudara dan saya telah dibenarkan Allah, maka kita harus hidup di dalam kebenaran Allah dalam jalan iman itu. Setelah kita mendapatkan anugerah keselamatan di dalam kasih karunia Allah dan kita menghidupinya dalam iman, maka perjalanan hidup saudara dan saya harus berubah, harus ditransformasi. Oleh karena itu, Paulus mengatakan pada bagian yang lain, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Artinya dulu kita semua berdosa, kehilangan kemuliaan Allah sebagaimana teks kita mengatakan hari ini. Dulu kita adalah orang yang gak betul, dulu kita adalah orang yang korup, dulu kita adalah orang yang tidak mengenal Allah dengan bagus, dulu kita gak punya dasar atau nilai-nilai sebagai panduan perjalanan hidup kita. Dulu diriku adalah pusat yang menentukan segala sesuatu. Tapi ketika kita mengenal Kristus, diselamatkan oleh Allah dalam Kristus, beriman kepada Kristus, maka dasar hidup kita berubah. Orang yang telah hidup dalam anugerah, dia mengerti nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Dan karena itu dia akan menjalani perjalanan hidupnya di atas dasar anugerah itu. Kalau dulu fokusnya adalah pada diri sendiri yang menentukan segala sesuatu, maka ketika orang dibenarkan oleh Allah dalam iman, dibenarkan karena iman oleh Allah dan hidup dalam anugerah, maka basis, fokus atau pusat hidupnya bukan lagi aku, tetapi Kristus. Dari egosentris berubah menjadi kristosentris, atau bahkan dalam pemahaman yang lebih utuh, dalam pemahaman kita ber-GKI, maka kita secara utuh menjadi berpusat kepada Trinitarian, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau dulu hanya berfokus pada diri kita sendiri, maka hidup kita pada zaman ini, setelah hidup dalam anugerah Allah, kita fokus atau senternya, pusatnya adalah Tuhan sendiri. Ukuran-ukuran yang dulu biasanya kita pakai adalah ukuran-ukuran menurut aku. Tapi setelah kita diselamatkan, hidup dalam anugerah, dibenarkan karena iman pada Kristus, ukuran-ukurannya adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari pembacaan akan firman Tuhan, dari perenungan akan firman Tuhan, kita mengetahui apa yang benar menurut Tuhan dan apa yang tidak benar menurut Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebenaran Tuhan itu selalu hitam dan putih. Kebenaran Tuhan itu selalu ada pada area yang tegas. Kadangkala area abu-abu karena kita terlalu punya banyak kepentingan. Oleh karena itu kita tawar-menawar dalam banyak persoalan. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita apa yang ya katakan ya dan apa yang tidak katakan tidak. Jadi kebenaran Tuhan sebagai basis kita, sebagai dasar dari semua nilai yang kita kembangkan dalam hidup, itu selalu jelas dan tegas. Maka orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, orang yang telah diselamatkan dalam Kristus, mereka akan punya sudut pandang dan perspektif yang utuh berkaitan dengan hal ini. Oleh karena itu dalam menjalani hidup, dalam relasi dengan orang lain, dalam relasi dengan keluarga, relasi dengan pasangan, relasi dengan anak-anak atau orang tua, relasi dengan teman kerja atau bisnis, relasi dengan teman-teman sepelayanan, kita terus mengembangkan kehidupan yang didasarkan pada anugerah Tuhan. Iman pada Kristus yang mengantarkan kita dalam anugerah tadi membuat kita hidup dengan ukuran-ukurannya Tuhan. Jadi kalau dalam lingkungan kita ada orang-orang yang korup, kita tidak akan tergoda untuk melakukan hal itu. Mengapa? Karena dasar kita adalah iman pada Tuhan. Kalau kita hidup dalam kumpulan orang yang suka kemudian menjatuhkan orang lain supaya terlihat lebih tinggi, maka kita tidak melakukan itu. Mengapa? Karena basis kita adalah pada iman. Kalau kita hidup dalam lingkungan di mana orang suka menghakimi orang lain atau taruh prasangka yang negatif terhadap orang lain, maka saudara dan saya tidak akan terlibat dalam pola-pola yang demikian. Mengapa? Karena basis hidup kita adalah iman pada Tuhan. Orang yang telah mengalami hidup dalam anugerah tidak akan sembarangan. Mengapa?
Karena dia merasa begitu berharga, telah dikaruniai, telah dirahmati oleh Tuhan. Kehidupan dalam anugerah keselamatan itu. Jadi dia akan terus menjalani hidupnya didasarkan pada keberhargaan itu. Kita tidak akan merusak keberhargaan itu semata-mata hanya demi kepentingan-kepentingan yang sementara. Kita tidak akan mencari jalan pintas untuk kemudian berjumpa dengan jalan buntu. Karena kita mengerti bahwa proses beriman pada Tuhan mungkin membawa kita pada jalan yang panjang dan terjal. Tapi disitulah kita bertumbuh dalam iman dan pengharapan akan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, karena itu firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita yang pertama, jangan terjebak pada kesombongan rohani. Mungkin saudara aktif dalam semua ritual keagamaan, tapi tidak berarti bahwa saudara lebih baik dari orang lain. Yang kedua, kita mau belajar menjadi orang-orang yang tahu diri, bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Kita dibenarkan semata-mata karena iman pada Tuhan yang mengantarkan kita kepada anugerah keselamatan. Jadi keselamatan dalam Tuhan itu adalah anugerah, bukan karena perbuatan-perbuatan ibu bapak saudara dan saya. Kita belajar jadi orang-orang yang tahu diri bahwa kita bukan apa-apa atau kita bukan siapa-siapa. Hanya karena anugerah Tuhan yang telah mengangkat kita dari kolam dosa yang begitu luar biasa dan taruh kita dalam posisi yang betul-betul beranugerah di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, dikaruniai anugerah keselamatan oleh Tuhan, pantaskanlah diri saudara dan saya untuk menjalani hidup dalam anugerah itu. Sebagaimana orang yang hidup dalam keadaan tertentu, misalnya orang hidup dalam kerajaan ada protokolernya, maka hidup dalam anugerah juga ada protokolnya. Pantaskan diri saudara dan saya untuk hidup di dalam anugerah yang telah kita terima. Supaya dengan demikian orang bisa melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan terus diubahkan dari waktu ke waktu. Hidup dalam anugerah adalah sebuah proses yang membuat saudara dan saya terus berubah makin hari, makin serupa seperti Kristus. Oleh karena itu biarlah kita mau terus mengarahkan hati dan hidup kita pada Tuhan. Supaya ketika kita berjumpa dengan tantangan dan godaan, persimpangan yang membuat kita kebingungan, kita tetap tahu bahwa arah anugerah Tuhan itu selalu jelas dan kita melangkahkan kaki kita ke sana sebab Roh Kudus menuntun kita untuk berjalan ke arah kehendak Tuhan. Selamat bergumul dan berjuang. Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami terima pada pagi ini. Kami belajar untuk kembali diingatkan bahwa hidup kami adalah anugerah. Kami dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan kami, tapi dibenarkan semata-mata karena iman pada Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami supaya kami tidak terjebak dalam keangkuhan rohani, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang merendahkan orang lain, hanya karena mereka tidak punya kehidupan ritual sama seperti kami. Tapi kami belajar untuk terus merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam kehidupan bersama dengan sesama kami. Dan terus melakukan perbuatan-perbuatan terbaik untuk memuliakan Tuhan. Dalam cara itu, kami juga belajar untuk terus bertumbuh, ditransformasikan oleh Tuhan, dan terus berubah ke arah Kristus. Supaya pada akhirnya hidup kami boleh berdampak dalam perjalanan bersama. Kami berdoa saat ini kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang ada dalam berbagai tantangan dan pergumulan hidup, mereka yang sedang bergumul dalam sakit, dalam kehidupan ekonomi, dalam relasi, dalam studi, dalam pelayanan, bahkan dalam berbagai pergumulan yang lain. Kasih karunia Tuhan hadir atas mereka, dan kesadaran akan Tuhan senantiasa memampukan saudara-saudara kami, agar mereka boleh terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan dan diteguhkan untuk menjalani berbagai tantangan dan pergumulan yang sementara mereka hadapi. Dan biarlah bersama-sama dengan Tuhan kami dapat memenangkan perjalanan hidup kami. Hari ini kami akan beraktivitas, kiranya Tuhan menuntun kami di dalam terang roh dan firman-Mu, supaya kami berjalan pada jalan yang Tuhan tetapkan, agar kami tidak salah langkah, tapi kami punya arah dalam kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.